Oke, baiklah. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang aplikasi media pembelajaran bahasa Arab berbasis Android ya. Jadi aplikasi ini langsung saja di sini ada ikonnya, tinggal kita klik. Akan muncul menu utama. Di sini judul aplikasinya adalah Ta'lim Al-Arabiyah. Ada dua tombol, ada play sama setting. Kalau kita misalnya masuk ke menu setting, ada menu about, ini tentang pembuatannya. Jadi aplikasi ini dibuat menggunakan website appsgeyser.com. Dan ini merupakan situs penyedia layanan pembuatan aplikasi secara gratis tanpa harus kita ngoding atau memogram aplikasi tersebut. Kita tanpa harus menguasai ilmu pemrograman aplikasi, kita bisa menggunakan layanan appsgeyser.com ini secara gratis untuk membuat aplikasi bagi pemula. Ya, itu pengenalan tentang aplikasi ini. Dan kita close. Di sini bisa kita atur musiknya untuk dimatikan, suaranya untuk dimatikan. Kemudian kita kembali. Nah, di sini backgroundnya itu adalah background kampus dan ada di bawah tulisannya dibuat oleh Fitriani, kelas, dan ini keterangan kampusnya. Tinggal kita klik tombol play untuk memainkannya. Di sini ada 4 kategori. Ada kategori warna, anggota badan, alat dapur, dan Arab ke Indonesia. Jadi aplikasi Android ini bisa kita masukkan tergantung kita pengen memberikan pembelajaran tentang apa ke siswa kita. Bisa kita masukkan sebenarnya tidak hanya 4 ini, kita bisa memasukkan tentang hal-hal lain seperti nama buah atau misalnya alat transportasi. Dan tidak hanya tentang warna, anggota badan, alat dapur maupun terjemahan dari Arab ke Indonesia. Ini disesuaikan dengan kebutuhan kita untuk pembelajaran di kelas ya. Tapi sebagai contoh kita hanya menyiapkan 4 kategori ini. Di mana setiap kategori ini nanti akan punya cara menjawabnya masing-masing. Jadi cara menjawab di warna itu nanti berbeda dengan anggota badan, berbeda dengan cara menjawab di alat dapur, berbeda cara menjawabnya juga sama di Arab ke Indonesia. Oke, kita coba langsung satu persatu ya di 4 kategori ini yang tersedia untuk versi pertama di aplikasi media pembelajaran bahasa Arab ini ya. Yang pertama untuk kategori warna. Jadi ada 5 soal ya di setiap kategori ini. Di warna ini juga tersedia 5 soal. Misalnya kita klik soal pertama. Nah, di sini ada tampilan utamanya. Di sini tampilan utamanya adalah gambar warna apa itu. Dan di bawahnya ini ada tersedia 4 tombol. Tinggal kita pilih tombol yang mana yang merupakan jawaban yang sesuai dengan warna yang ditunjukkan. Ini kan namanya biru. Biru dalam bahasa Arab itu apa? Di atas ini kan ada pertanyaannya. Ma hadzal laun kan? Artinya ini warna apa? Tinggal kita pilih. Seandainya kita memilih ahmar, yang tentu saja ini salah, nanti akan dikatakan salah. Ini ditulis di atasnya itu wrong. Wrong itu artinya salah. You got 0 score. Kamu mendapatkan skor 0. Karena itu salah ya. Ahmar itu salah. Terus next. Nah, ini hitam. Bahasa Arabnya apa? Seandainya kita pilih benar, aswad. Nah, excellent. Sempurna katanya. Kemudian next. Nah, di sini ada warna kuning. Kita tinggal pilih misalnya salah satunya, misalnya saya pilih al-burtuqali, tentu saja salah. Dan next terus. Next terus. Nanti setelah 5 soal ini selesai, kita klik finish. Nah, di sini kan kelihatan kan nomor berapa saja yang benar dan nomor berapa saja yang salah. Tadi ternyata jawabannya ada 2 nomor yang benar dan 3 nomor yang salah. Di sini kan kita bisa melihat siswa kita itu bisa menyelesaikan soal yang diberikan di nomor berapa saja.
Ini bisa menjadi alat evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa, seberapa memahamikah mereka pelajaran yang kita berikan, dengan melihat berapa jumlah butir soal yang bisa mereka kerjakan melalui aplikasi Android ini. Nah, itu untuk kategori warna. Bentuk penyelesaiannya adalah dengan pilihan ganda. Berbeda dengan kategori anggota badan, maupun alat dapur, maupun Arab ke Indonesia nantinya. Cara menjawabnya itu akan berbeda-beda. Kalau di kategori warna, tadi cara menjawabnya berbentuk pilihan ganda. Jadi ada 4 opsi soal, dan kita disuruh untuk memilih kira-kira salah satu yang paling benar itu yang mana. Itu untuk kategori warna. Kalau di kategori anggota badan, cara penyelesaiannya tuh hanya diberikan 2 bentuk penyelesaian, dua opsi jawaban, yaitu benar dan salah. Jadi di atasnya ini ada pertanyaan, kemudian ada gambar yang ditampilkan, dan di bawahnya itu ada pilihan benar atau salah. Kalau kita lihat juga ada tombol use hint. Use hint itu artinya tombol bantuan. Jadi seandainya kita tidak bisa jawab, kita bisa menggunakan tombol bantuan itu, use hint. Use hint ini untuk membuat jawabannya jadi benar. Apa namanya? Kayak tombol bantuan, kayak tombol nyawa. Di sini ada 5 soal ya. Dan di atasnya ada pertanyaan. Hal hadza asyifah, asyafah. Itu pertanyaannya, apakah ini asyafah? Dan di bawahnya itu kan ada pilihan benar atau salah. Kalau misalnya kita pilih benar, di atasnya itu ada keterangan excellent. Excellent itu artinya kamu benar, sempurna gitu. Kemudian next. Intinya di kategori anggota badan ini hanya tersedia 2 pilihan opsi jawaban, yaitu benar dan salah saja, yang disesuaikan dengan pertanyaannya di atas itu. Hal hadza al-ainun as-salasa. Apakah ini ada 3 mata? Yang tentu saja kan ini kan matanya cuma 1. Kalau di gambar itu kan berarti ini salah. Kenapa salah? Karena di gambarnya matanya cuma 1, sedangkan pertanyaannya apakah ada 3 mata di sini? Berarti jawabannya salah. Oke, itu benar. Excellent. Kamu menjawab hal yang benar, bahwa mata itu hanya 1. Kemudian next. Hal hadza as-sababah. Apakah ini as-sababah? Tentu saja itu salah ya. Karena itu kan al-ibham. Itu jempol. Berarti salah. Nah, itu kan excellent lagi. Kemudian next. Hal hadza lisma. Apakah ini digunakan untuk mendengar? Ya, benar. True. Kemudian next. Hal hadza ar-ra'sun. Apakah ini kepala? Salah kan? Oke, benar. Kemudian finish. Nah, kita ternyata berhasil menjawab semuanya itu benar. Nanti kan seperti halnya di yang warna tadi, akan terlihat soal mana saja yang bisa kita jawab dengan benar. Dan di anggota badan ini, untuk contoh, kita bisa menjawab kelimanya dengan benar. Lanjut ke kategori berikutnya, kategori alat dapur. Cara penyelesaiannya tadi di kategori warna itu berupa opsi pilihan ganda, disediakan 4 pilihan jawaban, dan kita disuruh untuk memilih salah satu yang sekiranya menurut kita itu paling benar. Di kategori anggota badan, cara penyelesaiannya adalah dengan diberikan 2 opsi, apakah itu benar atau apakah itu salah, yang bersesuaian antara pertanyaan dengan gambar yang disediakan. Nah, untuk kategori alat dapur ini, cara penyelesaiannya juga beda lagi. Untuk alat dapur, kalau tadi di kategori warna maupun di kategori anggota badan, ada pertanyaan sama gambar yang ditampilkan. Ada gambar soal berupa gambar di setiap pertanyaannya. Dan jawabannya tadi itu berupa teks kan.
Nah, ini kebalikannya di kategori alat dapur ini. Untuk alat dapur ini, pertanyaannya hanya berupa teks dan opsi jawabannya berupa gambar. Jadi kita disuruh untuk memilih gambar yang paling sesuai dengan yang ditanyakan. Itu kalau di kategori alat dapur ini. Contohnya ini pertanyaan ikhtar az-zujaju. Ikhtar itu kan pilihlah. Kita disuruh untuk memilih. Az-zujaju itu yang mana? Dari 4 gambar yang disodorkan ini, yang disediakan. Kira-kira az-zujaju itu yang mana? Sini kita pilih kulkas. Oh, ternyata salah. Az-zujaju itu bukan kulkas. Nanti akan tertulis wrong, artinya salah. Dan akan diberikan warna merah di gambarnya. Artinya menandakan bahwa gambar itu bukan az-zujaju. Kemudian kita next. Ada ikhtar. Apakah ini salah aja? Ini kita pilih gambar yang sesuai yang diperintahkan oleh soal. Misalnya kita milih pisau. Oh, ternyata masih salah. Kemudian next. Ikhtar. Apakah itu botol? Oh, masih salah juga. Kemudian ini. Apakah ini panci? Oh, masih salah juga. Kemudian apakah itu kompor? Ini baru benar. Baru kita finishkan. Ternyata dari 5 soal tadi, kita bisa menjawab 1 benar dari 5 soal yang diberikan. Nah, itu untuk kategori warna, anggota badan, dan alat dapur. Dia punya cara penyelesaiannya masing-masing. Sedangkan untuk kategori Arab ke Indonesia, ini ada soal yang diberikan berupa teks dan bentuk jawaban yang dimasukkan berupa huruf-huruf yang tinggal kita pilih. Jadi di sini disediakan 5 kolom, artinya ada 5 huruf, jawabannya ada 5 huruf. Nanti kita masukkan huruf-huruf ini. Dan soalnya itu berbunyi ma ma'na al-kalimah Zahrah bil Indonesia. Apa makna kata Zahrah dalam bahasa Indonesia? Nah, Zahrah itu dalam bahasa Indonesianya apa? Misalnya kita masukkan kata yang salah, misalnya pintu. Zahrah itu pintu. P juga tidak ada di sini. Artinya hanya huruf-huruf yang disediakan T, B, N, G, A, V ini saja yang bisa kita masukkan ke dalam 5 kotak ini. Misalnya kita pilih binta. Dia tidak bakal mau. Tinggal kita klik lagi kotaknya kalau mau ulang. Bunga. Nah, baru dia bisa. Begitupun next. Untuk soal kedua ini ma'na al-kalimah babun. Bahasa Indonesianya pintu. Bahasa Indonesia babun itu apa? Misalnya tidak bisa. Intinya dia harus benar dulu baru dia bisa lanjut ke soal berikutnya. Begitu pula soal berikutnya ma ma'na al-kalimah mistaratun, tentu saja penggaris. Nah, next. Terus ma ma'na al-kalimah babaya, pepaya. Next. Dan ma makna al-kalimah kursiun, kursi. Nah, finish. Kita bisa menjawab semuanya dengan benar. Nah, itu ya. Berhubung aplikasi ini merupakan aplikasi yang baru pertama kali saya kembangkan, otomatis akan banyak sekali kekurangan yang ada di aplikasi ini. Dan tentu saja karena kita ini kan bukan jurusan pemrograman ya, bukan jurusannya untuk menciptakan aplikasi secara profesional. Tentu aplikasi yang dibuat ini masih jauh dari kata sempurna kalau kita bandingkan dengan media pembelajaran yang tersedia di Play Store. Itu jauh sekali kualitasnya. Berhubung aplikasi ini juga dibuat secara gratis menggunakan apps Geyser tadi. Di sini ya, kalau kita lihat di about, nah ini ada tulisan itu, this apps is powered by appsgeyser.com.
Aplikasi ini dibuat menggunakan appsgeyser.com. Jadi kalau teman-teman mengetikkan website appsgeyser di internet, appsgeyser.com, nanti teman-teman akan menuju ke sebuah situs yang menyediakan pembuatan aplikasi secara gratis tanpa harus kita belajar pemrograman. Dan cara pembuatan aplikasinya nanti itu menggunakan template-template yang sudah ada tersedia di aplikasinya, yang tinggal kita sesuaikan dengan kerangka yang tersedia. Artinya kita tidak bisa ngotak-ngatik banyak-banyak karena aplikasinya sebenarnya sudah ada, yang kita ganti hanya teks, gambar maupun suaranya saja. Dan untuk tutorial pembuatannya lebih lanjut, mungkin teman-teman bisa buka sendiri situs appsgeyser itu, karena untuk pemula cara pembuatannya itu sangat mudah. Tinggal teman-teman ikuti saja alur yang disediakan di situsnya. Dan untuk hasilnya kan ini salah satu aplikasinya, media pembelajaran bahasa Arab. Untuk kebutuhan pembelajaran, aplikasi ini sudah cukup lah untuk membantu meningkatkan pemahaman siswa untuk pembelajaran bahasa Arab sesuai kebutuhan, sesuai dengan materi yang ingin diajarkan. Dan khusus untuk aplikasi ini, adapun materi yang diajarkan diantaranya adalah materi tentang warna, anggota tubuh, dan alat dapur. Dan sebagian besar itu berupa kuis tentang kosakata antara penerjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, dan juga disediakan gambar-gambar yang menarik yang tentunya meningkatkan semangat siswa untuk belajar bahasa Arab. Karena media pembelajaran ini kan tersedia di HP, jadi mereka bisa belajar ini di mana saja dan kapan saja, tersedia di saku mereka. Ya, itu sih kalau deskripsi dari aplikasi ini. Dan semoga aplikasi ini bisa bermanfaat untuk siswa-siswa kita ke depannya. Dan aplikasi ini juga bisa diedit isinya, jeroannya ini, gambar-gambarnya bisa diedit di situs resminya nanti untuk pengeditannya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan singkat aplikasinya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.